Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di dalam video kali ini kita akan membuat sebuah website untuk membership ya. Jadi teman-teman bisa lihat untuk previewnya. Di sini ada beberapa halaman, misalnya ada halaman home, produk, reseller, kontak, dan halaman akun ya. Nah di sini untuk preview dari halaman home ada section hero misalnya, lalu ada section tentang kami, lalu section kategori, section kenapa harus kami, lalu ada section testimoni misalnya ya. Nah, berikutnya di halaman produk ini, nah untuk halaman produk ini nanti kita akan atur misalnya untuk level membership tertentu harganya berbeda atau untuk harga umum berbeda ya. Contohnya teman-teman, misalnya di sini untuk harga umum dia 199.000, tapi untuk level membership tertentu misalnya sebagai reseller ketika mereka mengakses nanti untuk harganya berbeda ya. Atau misalnya level membership yang lainnya nanti harganya juga berbeda ketika mereka mengakses. Oke, lalu di sini ada halaman reseller. Nah, halaman reseller ini untuk menentukan misalnya paket reseller minimal order misalnya 20 gitu ya. Lalu harganya akan berubah misalnya 159 atau distributor misalnya minimal order berapa dan harganya berapa. Seperti itu ya, teman-teman. Lalu ada halaman kontak. Nah, halaman kontak ini ya pastinya untuk menampilkan kontak ya. Lalu ada halaman akun untuk login ke dalam dashboard websitenya ya, atau ke dalam akun mereka masing-masing ya, atau ke akun user maksudnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk website membership yang akan kita buat. Dan teman-teman bisa langsung lanjut ke dalam materi ya. Fungsi utama teman-teman dari sebuah hosting adalah untuk menyimpan dan mengonlinekan data website kita supaya bisa diakses oleh semua orang. Di sini teman-teman bisa kita ibaratkan website WordPress yang kita buat itu adalah sebuah rumah, maka rumah yang kita buat ini pasti memiliki tanah sebagai berdirinya bangunan yang bisa kita ibaratkan sebagai hosting. Nah, kita juga di dalam membeli hosting bisa menentukan misalnya kapasitas penyimpanannya berapa di sini ya. Lalu jumlah website yang bisa dibuat di dalam hosting tersebut berapa dan jumlah visitor yang bisa ditampung di dalam hosting tersebut berapa. Nah, di sini teman-teman ketika membuat rumah, maka pasti rumah tersebut memiliki alamat ya. Nah, alamat tersebut di dalam website kita bisa ibaratkan dengan domain. Nah, contoh di sini nama domainnya misalnya eyangguntur.com. Oke teman-teman, di video ini kita akan menggunakan layanan dari Domainesia. Nanti teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi video ya. Selanjutnya, teman-teman bisa ke bagian menu hosting. Nah, di sini teman-teman bisa pilih web hosting. Lalu teman-teman bisa scroll ke bawah. Dan di sini teman-teman bisa pilih paket yang diinginkan. Teman-teman bisa lihat setiap fitur yang ada di masing-masing paket. Misalnya di sini ada 0,6 GB untuk penyimpanannya ya, untuk paket starter, lalu paket super 5 GB dan seterusnya. Lalu di sini ada 3 email yang bisa teman-teman buat di paket starter, lalu paket unlimited di setiap paket di atasnya. Kemudian teman-teman juga bisa melihat di sini untuk jumlah website yang bisa dibuat di setiap masing-masing paket. Lalu di sini juga ada gratis domain. Nah, biasanya untuk gratis domain ini untuk pengambilan minimal 1 tahun. Sebagai contoh teman-teman di sini paket starter, teman-teman bisa lihat di sini untuk pengambilan hosting minimal 1 tahun dan akan mendapatkan gratis domain dengan ekstensi .xyz atau .cloud. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan gratis domain.com, maka teman-teman bisa ambil paket yang di atasnya. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan ya. Sebagai contoh, teman-teman di sini akan saya pilih paket super. Klik beli, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman bisa pilih lokasi server. Di sini saya pilih Indonesia.
Lalu teman-teman bisa pilih siklus pembayaran. Untuk mendapatkan diskon yang lebih besar, teman-teman bisa ambil paket yang paling tinggi ya teman-teman, misalnya 2 tahun atau minimal 1 tahun untuk teman-teman mendapatkan gratis domain.com. Contoh di sini saya pilih 1 tahun. Nah, lalu teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini teman-teman bisa masukkan nama domain yang diinginkan. Misalnya tutor pemula, lalu teman-teman bisa input ekstensinya misalnya .com. Nah, di sini jika masih tersedia maka akan muncul gratis seperti ini ya, teman-teman. Lalu teman-teman bisa scroll ke bawah. Di sini kita bisa masukkan alamat email kita, teman-teman. Contoh saya masukkan seperti ini, teman-teman bisa masukkan alamat Gmail teman-teman. Lalu teman-teman klik masukkan ke troli. Nah, teman-teman tunggu. Setelah itu teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini untuk paket hosting yang dibeli. Lalu di sebelah kanan, teman-teman bisa ganti kode kuponnya. Teman-teman bisa input pemula. Nah, di sini kode kupon sudah digunakan. Lalu teman-teman scroll ke bawah. Di sini teman-teman bisa klik sign up ya. Nah, lalu teman-teman bisa masukkan nama depan di sini. Contoh saya masukkan seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan kategori website kita. Misalnya di sini untuk website persona. Coba kita pilih ya, personal atau pribadi. Lalu kita bisa buat password di sini, teman-teman. Password ini nanti yang teman-teman gunakan untuk login ke dalam website, ke dalam Domainsia. Teman-teman bisa centang untuk syarat dan ketentuan, lalu klik sign up. Nah, selanjutnya teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Teman-teman tinggal klik di sini, di bagian syarat ketentuan, silakan dicentang. Lalu teman-teman klik selesaikan dan bayar. Nah, di sini nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman pembayaran ya. Teman-teman bisa langsung lakukan pembayaran, bisa pilih metode pembayaran yang akan digunakan di sini. Misalnya teman-teman pakai virtual account, kris, atau teman-teman juga bisa pilih manual payment di sini menggunakan BCA atau Mandiri. Nah, di sini jika teman-teman menggunakan bank BCA, nanti teman-teman bisa lihat di sini untuk nomor rekeningnya, lalu teman-teman bisa lihat total yang harus dibayar di sini ya. Oke, teman-teman bisa langsung lakukan pembayaran. Di sini saya tidak lanjutkan teman-teman ke pembayaran karena saya sudah memiliki layanan dari Domainsia. Jadi nanti setelah teman-teman melakukan pembayaran, kita langsung login di dalam member area dari Domainsia. Bagi teman-teman yang mau belajar lebih serius mengenai website membership, bisa klik link di bawah ya. Di versi premium ini, teman-teman akan belajar membuat website membership dari lokal. Jadi di awal tidak perlu membeli hosting dan domain buat belajar. Di mana teman-teman bisa membeli hosting dan domain belakangan ya. Selain itu, membuat website membership-nya akan lebih keren karena materinya lebih detail berkali-kali lipat. Bukan hanya itu, semua pertanyaan teman-teman akan dijawab langsung oleh mentor karena disediakan grup khusus. Jadi walaupun belajarnya online, tetap ada mentor yang membantu jika teman-teman ada kendala saat mengikuti tutorial. Bukan hanya materi website membership saja, tapi ada 15 studi kasus website yang siap temenin kamu untuk belajar membuat website profesional. Yuk segera bergabung, saya tunggu di kelas ya. Klik link di bawah untuk harga spesial. Oke, teman-teman semuanya, setelah teman-teman melakukan pembelian hosting di Domainsia dan sudah melakukan pembayaran, saat ini saya sudah login ya. Nah, kita akan melakukan instalasi WordPress. Di sini nanti setelah teman-teman login, teman-teman bisa ke bagian My Service. Nah, selanjutnya teman-teman bisa klik di sini ya.
layanan yang aktif atau yang teman-teman beli. Selanjutnya klik login to cPanel. Nah, di sini untuk username dan password, teman-teman silahkan cek email yang dikirim dari Domainsia. Lalu input aksesnya di sini ya. Lalu klik login. Nah, sekarang teman-teman bisa install dulu namanya SSL. Yang ini ya. Ketikkan SSL, pilih SSL TLS status. Nah, di sini nanti apabila domain teman-teman berwarna merah, maka perlu install ya. Tapi kalau sudah seperti ini, teman-teman nggak perlu install dan langsung bisa ke materi selanjutnya ya. Nah, sebagai contoh, saya akan centang di sini. Lalu nanti teman-teman klik Run Auto SSL dan ditunggu sampai prosesnya selesai. Nanti kalau sudah selesai akan muncul notifikasi ya di sini teman-teman. Oke, di sini sudah selesai teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa cari di sini namanya Softaculous ya. Ketikkan seperti ini, yang ini ya teman-teman, Softaculous Apps Installer. Nah, berikutnya di bagian WordPress, teman-teman klik install. Lalu di sini pilih HTTPS, pilih nama domainnya, direktori pastikan kosong, pilih versi WordPress terbaru. Di bagian site name, nah teman-teman bisa input ya. Di sini misalnya reseller pakaian gitu ya. Kemudian deskripsinya teman-teman bisa sesuaikan. Nah, misalnya seperti ini ya. Kemudian di bagian username dan password, silakan teman-teman buat dan pastikan teman-teman mengingatnya karena akan digunakan untuk akses login ke dalam website. Contohnya di sini username-nya admin web, passwordnya saya akan generate ya. Nah, kemudian untuk emailnya teman-teman bisa gunakan Gmail teman-teman ya, email Gmailnya. Lalu di sini di bagian bahasa kita pilih Indonesia, lalu klik install. Nah, di sini silakan teman-teman tunggu untuk proses instalasinya ya. Oke, di sini teman-teman sudah selesai. Nah, sekarang teman-teman tinggal klik domain teman-teman. Nah, setelah diklik, ini tampilan defaultnya. Teman-teman bisa login ke dalam web. Caranya akses nama domain, tambahkan /wp-admin ya. Lalu klik enter. Nah, maka sekarang teman-teman silakan login menggunakan username dan password yang dibuat tadi. Klik log masuk. Oke, di sini kita tunggu teman-teman. Nah, sekarang tampilan dashboard website teman-teman ya, seperti ini. Jadi kita sudah selesai melakukan instalasi WordPress. Sekarang member area dari Domainsia dan cPanel-nya teman-teman bisa close. Berikutnya kita akan melakukan instalasi tema. Jadi teman-teman ke bagian tampilan, lalu tema. Nah, di sini teman-teman tinggal klik tambahkan tema baru ya. Kita akan menggunakan tema Astra teman-teman yang ini. Kalau nggak muncul di sini, teman-teman tinggal ketikkan di kolom pencarian ya. Lalu nanti klik pasang atau install dan ditunggu untuk proses instalasinya ya. Lalu klik aktifkan. Nah, maka sekarang untuk tema Astranya sudah aktif ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menginstal plugin teman-teman. Lalu teman-teman ke plugin ya, lalu tambah plugin baru. Di sini kita akan install mungkin sekitar 3 sampai 4 plugin teman-teman. Yang pertama silakan ketikkan di kolom pencarian namanya WooCommerce teman-teman. Jadi plugin WooCommerce nanti yang digunakan untuk proses manajemen produknya ya teman-teman. Nah, ini pluginnya ya. Oke, teman-teman install sekarang yang dibuat oleh Automatic ya teman-teman. Lalu teman-teman klik aktifkan ya. Nah, sekarang teman-teman langsung cari saja di sini. Ini sudah aktif ya. Di sini teman-teman cari lagi namanya membership ya teman-teman. Coba ketikkan membership Pro. Kalau tidak salah ya. Seperti ini.
yang ini ya teman-teman. Yang pertama yang ini, yang paid membership pro. Silakan klik install. Sekarang klik aktifkan ya. Oke, coba kita refresh dulu teman-teman. Oke, di sini kalau diarahkan ke halaman seperti ini, kita coba skip saja ya teman-teman. Kita abaikan dulu, klik skip ya. Sorry, bukan skip ya, tapi ini ya. Atau kita langsung ke plugin lagi, tambah plugin baru, kita abaikan dulu ya. Oke, ketikkan lagi di sini membership pro lagi teman-teman. Dimana kita akan menginstal untuk add-onnya ya. Add-on yang terhubung dengan WooCommerce nantinya teman-teman. Nah ini ya, paid membership pro integration with WooCommerce. Klik install teman-teman. Oke, ditunggu ya. Lalu klik aktifkan ya. Oke, sudah aktif ya. Nah sekarang kita cari di sini namanya Elementor teman-teman. Yang ini ya, pembuat situs web yang dibuat oleh elementor.com. Klik install. Lalu klik aktifkan ya. Oke, sudah aktif. Kita langsung install ini teman-teman. Namanya Essential Add-ons for Elementor. Langsung diinstal ya. Jadi kurang lebih ada 5 plugin yang kita perlukan. Oke, sekarang kita klik aktifkan. Oke, jadi kalau kita ke plugin atau kita refresh ya. Ini sudah aktif ya. Seharusnya ada beberapa plugin nanti di sini teman-teman. Di dalam sidebar dari WordPress-nya ya. Di dashboard-nya. Oke, kalau seperti ini kita klik next saja teman-teman. Ini untuk melakukan aktivasi dari Essential Add-on. Klik next terus ya teman-teman. Ini kita skip saja di bagian template. Ini kita klik next dan no thanks. Nah, di sini kalau teman-teman lihat sekarang sudah ada plugin membership ya, lalu WooCommerce, Essential Add-ons, lalu ada Elementor ya di sini ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk melakukan instalasi plugin ya. Selanjutnya kita akan coba melakukan settingan dari WooCommerce dan plugin membership teman-teman. Jadi yang pertama kita ke bagian WooCommerce lalu pengaturan ya. Di sini mungkin kita akan atur seperti alamat ataupun rekening dan yang lainnya ya. Di sini teman-teman bisa input saja alamat teman-teman ya. Misalnya saya input seperti ini. Kemudian di bagian negara bagian ini, nah disesuaikan teman-teman tinggal di mana, misalnya Jakarta ataupun yang lainnya ya, silakan dicari. Misalnya Jakarta ya. Lalu opsi penjualan saya akan pilih negara tertentu. Nah, saya akan cari lagi di sini Indonesia. Lokasi pengiriman juga negara tertentu ya. Lalu saya cari di sini Indonesia. Oke. Nah, berikutnya untuk currency ya, di sini saya akan pilih rupiah. Oke, Indonesia rupiah ya. Lalu pemisah ribuannya titik, teman-teman. Lalu ini kita buat koma, pemisah desimalnya, dan jumlah desimal 0 ya. Lalu klik simpan perubahan. Oke, kita tunggu dulu ya. Nah, selanjutnya ke bagian pembayaran, teman-teman. Oke, di bagian pembayaran ini kita bisa aktifkan transfer bank ya. Teman-teman bisa klik selesaikan penyiapan, coba. Nah, di sini kita bisa aktifkan ya. Oke. Lalu nama rekeningnya teman-teman bisa input. Misalnya pemula admin gitu ya. Lalu nomor rekeningnya berapa. Kemudian nama banknya misalnya BNI gitu ya. Kalau menambahkan rekening silakan tambahkan akun lainnya di sini ya. Lalu simpan. Oke, sudah disimpan. Nah, sekarang saya akan ke bagian akun dan privasi. Nah, di sini saya akan centang, ini saya akan hapus ya. Saya akan centang di bagian yang 3 ini ya, teman-teman.
Nah, teman-teman bisa sesuaikan sendiri, lalu klik simpan perubahan. Oke, sekarang sudah selesai untuk settingan WooCommerce-nya. Berikutnya kita ke bagian membership. Nah, di sini saya akan ke bagian settings, teman-teman ya. Plugin membership, setting. Nah, di sini kita akan membuat halaman default, teman-teman. Sorry, bukan default, bukan halaman ya, tapi membership-nya. Jadi, tipe membership-nya, kita create new member level. Nah, di sini saya akan gunakan yang free saja ya, teman-teman. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri nanti. Pilih free. Nah, kemudian di sini level grupnya ya, atau namanya, misalnya yang pertama reseller gitu ya. Untuk paket reseller. Di sini saya akan kasih keterangan paket reseller misalnya ya. Oke, lalu untuk ini nggak perlu ya sebenarnya billing detail karena kan kita gunakan yang free ya teman-teman. Oke, ini kita biarkan. Nah, kategori ini juga kita biarkan dulu. Kita langsung simpan level, teman-teman. Kemudian kita add new level lagi ya di sini. Sorry. Kalau kita close gimana? Add new level. Oke, kita beli free lagi. Nah, misalnya di sini distributor. Jadi sesuai dengan demo nanti ya. Ketika misalnya user login sebagai distributor, maka harganya akan berubah gitu ya. Kalau misalnya reseller harganya berubah ataupun pengunjung biasa, maka harganya nanti akan berbeda-beda ya. Oke, di sini saya akan input juga misalnya paket distributor gitu ya. Nah, setelah itu saya akan coba langsung save level, teman-teman. Oke, di sini kita harus men-setting ya. Kalau teman-teman lihat ada setup the membership page, kita klik saja. Nah, kita langsung generate saja ya, teman-teman. Oke. Nah, setelah itu ini ya untuk link-linknya nanti. Kalau teman-teman misalnya ingin akses di account page, maka namanya membership account ya. Atau misalnya kalau ke level page, membership level namanya. Save settings. Nah, oke. Coba kita ke bagian members. Nah, maka nanti kita bisa menambahkan member dari sini ya. Dan levelnya sekarang ada distributor dan reseller. Nah, jadi settingannya cukup seperti itu saja ya, teman-teman. Berikutnya, kita akan coba membuat produk, teman-teman ya. Jadi, sebelum membuat produk, kita akan coba tambahkan sebuah kategori ya. Jadi, di sini ke bagian produk, lalu ke bagian kategori. Kita akan coba buat dua kategori mungkin ya, teman-teman. Nah, di sini misalnya kategorinya baju anak gitu ya. Oke, lalu teman-teman bisa klik tambah kategori baru. Nah, sudah muncul ya. Lalu satu lagi misalnya baju dewasa gitu ya. Sebagai contoh saja. Lalu klik tambah kategori baru. Nah, sekarang saya akan contohkan membuat satu produk ya. Nanti untuk produk yang lainnya teman-teman bisa tambahkan. Oke, jadi untuk membuat produk ke sini klik tambah baru. Oke, di sini misalnya saya akan input seperti ini teman-teman. Baju anak gitu ya. Nah, lalu deskripsinya kita bisa tambahkan di sini ya. Nah, setelah itu kita bisa menentukan harga produknya berapa. Contoh di sini harga produknya saya jual 199.000 ya, teman-teman. Nah, karena kan ini untuk membership ya. Jadi harga 199 ini untuk pembeli umum ya, teman-teman. Nah, sedangkan kalau untuk membership itu kita klik di sini. Nah, kita bisa atur. Tadi kan kita buat membership levelnya untuk reseller dan distributor. Nah, reseller ini misalnya dia harganya lebih mahal ya. Misalnya jadi 179.000. Atau misalnya 159 gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Oke, lalu sebagai distributor nanti misalnya lebih murah lagi. Misalnya mendapatkan harga di 129. Nah, nanti kita akan atur ya teman-teman. Atau kita nanti akan beri keterangan di menu lainnya. Misalnya sebagai reseller harga 159 ini ambil minimal berapa piece ya atau berapa biji gitu ya. Oke, begitu juga untuk distributor. Nah, sekarang teman-teman tinggal sebelah kanan ini pilih gambar produk dulu ya. Atur gambar produk. Nah, di sini teman-teman bisa pilih berkas ya. Sebagai contoh
Di sini saya akan langsung tarik teman-teman ke sini file gambarnya. Ini ya contohnya, lalu atur gambar produk. Nah, berikutnya di sini misalnya sebagai kategorinya baju anak gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita bisa klik terbitkan atau publish. Nah, sekarang oke, kita tunggu dulu ya. Nah, sekarang kalau teman-teman klik kanan di bagian sini saja ya. Lalu open link new tab. Nah, maka kita akan lihat detail produknya seperti ini ya. Nah, nanti kalau misalnya ada reseller ataupun distributor login, maka harganya ini akan berubah ya, sesuai dengan yang kita setting tadi. Nah, mengenai hal itu kita juga akan bahas ya, teman-teman. Jadi sekarang teman-teman ke bagian produk lagi, silakan ditambahkan mungkin 2 atau 3 produk lagi ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah tambahkan ya, jadi sekitar ada 3 produk. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat halaman teman-teman dan melakukan settingan di website di website membership kita ya. Nah, sekarang ke bagian laman, klik tambah laman baru. Kita akan tambahkan 3 halaman teman-teman ya. Mungkin halaman home, kemudian kontak. Oke, jadi di sini kita close dulu ya. Nah, pertama kita bisa ketikkan home. Lalu teman-teman bisa klik terbitkan di sini. Oke, setelah itu kembali lagi ya. Klik logo WordPress-nya. Kemudian apa lagi ya? Reseller ya, kontak dan reseller. Oke, kita tambahkan lagi teman-teman. Oke, di sini kita ketikkan kontak misalnya ya. Lalu teman-teman klik terbitkan. Oke, lalu kembali lagi. Tambah halaman baru lagi. Satu lagi yaitu halaman reseller. Klik terbitkan ya. Oke, setelah itu kembali. Nah, sekarang kita akan membuat menu dulu, teman-teman. Jadi ketampilan, lalu menu. Oke, di sini kita buat menu. Misalnya namanya menu gitu ya. Lalu kita klik buat menu. Lalu kita centang halaman yang kita buat tadi. Ada 3 ya, teman-teman. Reseller, kontak, dan home. Lalu kita cari lagi teman-teman yaitu halaman reseller ya. Sorry, ini ya. Halaman akun saya. Teman-teman bisa centang. Kemudian oke, itu saja ya. Tambahkan ke menu. Nah, kemudian teman-teman ke opsi layar di sini. Lalu centang produk ini. Scroll ke bawah di bagian produk. Lihat semua. Nah, ini ya. Centang ya, lalu tambahkan ke menu. Nah, sekarang seperti ini. Tinggal teman-teman atur urutannya ya. Misalnya pertama halaman home, lalu ada halaman semua produk misalnya, lalu halaman reseller, kontak, dan akunnya. Nah, lalu posisi menunya atau lokasi penayangannya, pilih menu utama dan menu of canvas. Simpan menu. Oke, sudah disimpan. Nah, sekarang coba kita, kalau sekarang kan tampilannya seperti ini nih, teman-teman. Kita coba refresh. Nah, maka tampilannya seperti ini ya, menunya sudah berubah. Nah, sekarang kita tinggal ke bagian pengaturan, lalu membaca. Kita pilih laman statis, teman-teman pilih beranda ya, di sini arahkan ke home. Oke, lalu simpan perubahan. Lalu pengaturan permaling. Permalingnya ya, di sini pilih nama tulisan. Scroll ke bawah dan simpan perubahan. Oke, sekarang coba kita refresh. Kita klik. Nah, maka tampilan halaman depannya seperti ini ya, kosong. Kalau teman-teman akses halaman semua produk, maka sudah tampil produk yang sudah teman-teman input. Oke, kita tunggu ya. Nah, di sini sudah tampil produknya. Oke, jadi seperti itu untuk melakukan settingan website dan membuat halaman ya. Selanjutnya, teman-teman, kita akan mulai untuk mendesain halaman website kita. Yang pertama kita akan desain untuk halaman home.
Jadi silakan teman-teman kembali ke dalam dashboard website. Nah, setelah itu nanti teman-teman ke bagian laman, lalu klik semua laman. Oke, di sini teman-teman klik halaman home ini ya, klik sunting. Setelah itu langsung sunting dengan Elementor di sini. Ini kita close teman-teman. Nah, sekarang saya akan klik di bagian sini, kita tambahkan sebuah kontainer, lalu pilih Flexbox teman-teman, dan saya akan pilih satu kolom. Nah, kemudian untuk kolomnya ini di bagian ini tingginya saya akan buat VH, lalu saya buat 80 misalnya ya. Atau misalnya mungkin ya 80 ya, seperti ini. Kemudian saya akan kasih warna teman-teman atau backgroundnya ke bagian gaya. Nah, di sini background type-nya saya pilih klasik. Nah, teman-teman nanti bisa pilih warna yang diinginkan ya. Di sini saya akan siapkan warnanya. Nah, saya akan pakai warna seperti ini, teman-teman. Kemudian kita kembali ke widget. Tajuk ya, kita masukkan ke sini, teman-teman. Nah, kemudian teksnya ini saya akan ganti seperti ini. Join reseller membership gitu ya, misalnya. Pakaian. Oke. Lalu untuk teks ini, membership pakaian ini saya akan letakkan di baris berikutnya. Jadi saya akan tambahkan BR tag HTML ya teman-teman, seperti ini. Nah, kemudian saya ke gaya. Lalu pilih rata tengah. Jadi seperti ini. Dan warnanya saya akan ubah jadi putih. Kita perbarui dulu teman-teman. Oke, di sini kita akan atur untuk settingan fontnya secara global ke bagian sini, teman-teman. Lalu pengaturan situs untuk jenis fontnya ya. Nah, di sini di huruf global silahkan diklik. Oke, teman-teman silahkan ubah semuanya di sini sesuai keinginan. Saya akan langsung ubah di sini. Lalu saya akan pilih jenis fontnya. Nah, saya akan gunakan Poppins. Teman-teman sesuaikan dengan keinginan ya. Semuanya silakan diubah. Atau kalau nggak mau semuanya ya nggak masalah ya. Oke, setelah saya ubah semua, saya klik perbarui. Kemudian kembali ke dashboard website, ke ini, page buildernya teman-teman. Nah, di sini ya, jenis fontnya sudah berubah. Lalu kita klik kembali. Lalu ke gaya, nah di sini penulisan, saya akan buat mungkin size-nya jadi 35 dan ketebalannya mungkin 700. Jadi seperti ini ya. Nah, berikutnya saya akan klik kembali ke widget, saya akan masukkan di sini penyunting teks. Kemudian teksnya ini saya akan ubah misalnya gabung sebagai member untuk mendapatkan harga lebih murah. Oke, lalu ke gaya. Nah, di sini warna teks saya akan buat putih. Oke. Lalu pilih rata tengah. Nah, seperti ini ya. Oke, di sini ada typo, teman-teman. Nah, misalnya seperti ini ya. Lalu saya akan klik di bagian kontainer, teman-teman. Nah, saya akan kasih padding ya, kelanjutan misalnya. Lalu paddingnya saya akan nonaktifkan. Lalu saya buat persen, teman-teman. Nah, padding atas saya buat 5%, jadi seperti ini, dan bawah 5%. Nah, selanjutnya kita kembali ke widget, kita masukkan kontainer di sini, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa kembali ke widget, cari di sini namanya video, lalu tarik ke sini. Nah, teman-teman nanti bisa cari link videonya ya, walaupun teman-teman sebenarnya bisa langsung upload ke hosting misalnya, tapi saya akan ambil videonya dari YouTube. Nah, ini ya teman-teman videonya. Di sini saya akan klik kanan, lalu copy URL video. Nah, setelah itu saya akan paste di sini. Nah, jadinya nanti seperti ini ya. Kemudian saya akan klik di bagian kontainernya. Nah, lebarnya ini saya akan perkecil lagi teman-teman. Nah, mungkin seperti ini ya.
Oke, ini kita close ya. Nah, saya akan klik di bagian video ini, lalu kelanjutan, ke bagian batas teman-teman atau border. Di sini saya buat solid, lalu 2, dan di sini warnanya saya buat putih. Lalu border radiusnya misalnya 15. Nah, jadi nanti seperti ini. Oke, coba perbarui. Atau saya akan buat 3 mungkin ya. Perbarui ya. Nah, setelah itu kalau teman-teman mau lihat hasilnya, bisa di refresh dulu di sini ya. Atau klik halaman home-nya. Nah, tampilannya sekarang sudah berubah seperti ini. Berikutnya, di sini teman-teman kita akan tambahkan sebuah button ya. Jadi ke widget, masukkan button. Nah, di sini saya akan masukkan teksnya misalnya gabung sekarang gitu ya. Lalu untuk linknya kita bisa arahkan ke halaman kontak teman-teman. Jadi atau halaman reseller ya. Ini kita klik kanan lalu copy link address. Hapus tanda pagarnya dan masukkan di sini. Lalu kita pilih ke gaya rata tengah. Nah, kemudian warnanya di sini silahkan diubah ya. Contoh saya akan buat seperti ini. Lalu saya akan atur marginnya. Kelanjutan matikan link margin, kita buat persen. Nah, margin atas mungkin 3% saja ya. 3%. Nah, seperti ini. Perbarui. Kita coba refresh. Nah, tampilannya sekarang seperti ini ya, teman-teman. Oke, jadi ini untuk section hero dari website membership kita ya. Selanjutnya, silakan teman-teman kembali ke page builder. Di sini kita akan desain bagian yang lainnya. Jadi kita tambahkan sebuah section lagi, teman-teman, atau container ya. Lalu pilih flexbox, lalu pilih 2 kolom, teman-teman. Nah, di sini kita kasih margin dulu ya ke bagian lanjutan. Lalu margin ya, kita matikan linknya. Kita buat persen. Margin atas saya buat 6%. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal tambahkan widget, teman-teman. Yaitu kita masukkan tajuk ya ke sini. Oke. Di sini saya akan ubah misalnya seperti ini, teman-teman. Mengenal lebih dekat dengan kami. Nah, misalnya seperti ini ya. Lalu ke gaya. Di sini warna teksnya saya buat 20 ya. Lalu penulisan font size-nya di sini ya atau ukurannya maksudnya warna teksnya hitam ya. Lalu size-nya mungkin saya akan hapus, saya biarkan default ya. Nah, berikutnya kita kembali ke widget. Masukkan ini ya, penyunting teks ke sini. Nah, nanti kontennya teman-teman bisa sesuaikan di sini ya. Kalau saya karena ini contoh mungkin pakai lorem ipsum saja ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan button atau tombol di sini ya. Saya akan copy ini saja, klik kanan, salin ya. Lalu klik kanan di sini dan tempel atau paste. Nah, kemudian ini kita ubah teman-teman jadi hubungi kami gitu ya. Nah, linknya ini kita hapus teman-teman. Lalu kita ambil link halaman kontak yang ini ya. Klik kanan lalu copy link address. Paste di sini ya. Kemudian ke gaya. Ini kita atur rata kiri. Nah, jadi seperti ini. Nah, berikutnya di sebelah kanan kita kembali ke widget, teman-teman. Nah, di sebelah kanan ini kita akan masukkan gambar. Gambar ya, tarik. Lalu pilih gambar. Nanti teman-teman bisa unggah berkas, lalu pilih berkas. Nah, saya langsung tarik saja filenya, teman-teman ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, seperti ini. Lalu klik pilih. Oke. Lalu ke gaya. Nah, di sini border radius saya buat 5. Jadi ada border radiusnya ya. Lalu perbarui. Nah, sekarang kalau kita refresh, teman-teman. Kita lihat. Nah, maka tampilannya sekarang seperti ini ya. Button ini kalau diklik nanti mengarah ke halaman kontak ya. Selanjutnya,
kita akan menambahkan mungkin kategori ya atau pilihan kategori yang kita jual ya teman-teman di sini. Oke, jadi yang pertama, karena ini kan kategori apa ya, jenis produknya adalah pakaian, mungkin nanti kategorinya seperti pakaian anak ya atau baju anak atau baju dewasa dan seterusnya ya. Oke, jadi mungkin di sini kita tambahkan sebuah kontainer teman-teman ya, lalu pilih flexbox, pilih satu kolom ya. Nah, lalu kita ke bagian lanjutan dulu teman-teman, atur margin, matikan link margin, lalu di sini kita buat persen. Nah, di sini kita buat 6%. Oke. Nah, lalu ke gaya teman-teman ya. Nah, di sini background type ya. Pilih klasik. Teman-teman silakan atur warna yang diinginkan. Saya akan pakai warna seperti ini ya. Jadi seperti di bagian section hero-nya. Nah, setelah itu saya akan coba input teks ya. Teksnya mungkin kita copy ini saja. Klik kanan teman-teman, lalu salin ya. Lalu klik kanan di sini dan di paste atau tempel. Nah, ini kita ubah misalnya jadi pilihan kategori gitu ya. Lalu ke gaya. Nah, ini kita atur jadi rata tengah. Kita ubah warna teksnya jadi putih. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita tambahkan widget. Jadi, teman-teman kembali ke widget, masukkan kontainer ya. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kembali ke widget lagi, di sini masukkan lagi kontainernya. Oke. Nah, setelah itu kita klik kanan kontainer yang ini, lalu kita duplikat. Klik kanan dan gandakan. Jadi ada 3 kontainer ya. 1, 2, 3. Lalu teman-teman klik kontainer yang luar, yang membungkusnya, ke tata letak dan direksinya pilih row horizontal. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman kembali ke widget. Di sini teman-teman cari namanya image box ya, atau kotak gambar, ketikkan saja seperti ini. Nah, ini kita tarik. Nah, pertama pilih gambar teman-teman. Lalu teman-teman nanti coba unggah berkas ya, lalu pilih berkas. Nah, saya akan pakai gambar yang sudah ada, misalnya ini, lalu pilih. Nah, di sini saya akan atur ya, misalnya judulnya dia jadi kategori baju anak gitu ya. Nah, untuk teksnya teman-teman bisa sesuaikan ya untuk deskripsinya. Saya sih akan buat seperti ini saja. Kemudian ke bagian gaya teman-teman. Nah, ini untuk spasinya saya biarkan default. Kemudian mungkin konten spasinya ya, saya akan atur. Nah, seperti ini. Lalu ke bagian gambar. Di sini saya akan buat full teman-teman. Jadi seperti ini. Lalu bordernya ini ya, saya akan buat 5. Oke. Lalu ke konten. Nah, ini untuk warnanya saya akan buat putih. Jadi seperti ini ya. Lalu penulisan dan size-nya mungkin saya akan perkecil teman-teman. Saya 20 ya, seperti ini. Lalu ke bagian deskripsi. Nah, ini kita atur warnanya jadi putih. Nah, nanti tinggal teman-teman copy saja ya, tinggal di copy dan diganti. Klik kanan salin, klik kanan dan tempel atau paste. Nah, ini tinggal teman-teman ganti ya, diklik. Nah, pilih gambar, teman-teman nanti bisa unggah berkas lalu pilih berkas. Nah, saya pakai gambar yang sudah ada. Klik pilih. Nah, di sini kita ubah ya. Misalnya jadi kategori baju dewasa atau pakaian dewasa gitu ya. Disesuaikan. Nah, untuk mengisi konten di sampingnya tinggal klik kanan lagi salin. Klik kanan tempel. Nah, nanti teman-teman bisa ganti lagi ya seperti ini tadi. Oke. Di sini klik perbarui dulu. Nah, sekarang coba kita klik di kontainernya, teman-teman. Ini kan jaraknya terlalu mepet ya. Kita ke lanjutan. Nah, kita atur padding ya. Kita nonaktifkan link padding. Di sini coba kita buat persen, teman-teman. Paddingnya mungkin coba kita atur 8. Padding atas 8 dan bawah 8. Nah, jadi nanti kontennya seperti ini. Atau kalau terlalu banyak ya teman-teman bisa atur ya. Misalnya jadi 7 mungkin. Nah, seperti ini ya. Coba klik perbarui. Lalu kita refresh.
Nah, tampilannya sekarang seperti ini ya. Oke, jadi sudah selesai untuk bagian section kategori. Berikutnya, teman-teman, kita akan tambahkan lagi ya di bawah section yang ini. Jadi kita kembali ke Elementor, ke Page Builder. Di sini kita copy lagi ya. Kita tambahkan lagi kontainer. Pilih Flexbox. Satu kolom. Lalu kelanjutan sama ya teman-teman untuk marginnya. Dimatikan linknya, lalu kita buat persen. Lalu kita buat 6%. Oke, berikutnya kita copy ini. Klik kanan salin. Klik kanan dan tempel ya. Lalu di sini kita ubah jadi kenapa harus kami. Gitu ya misalnya. Lalu ke bagian gaya, nah di sini pilih rata tengah, teman-teman. Kemudian coba kita kelanjutan ya, ke widget lagi. Nah, di sini kita cari namanya icon box, teman-teman, atau kotak icon. Sorry, belum ya. Kita hapus dulu. Kita masukkan kontainer di sini, teman-teman. Lalu kembali ke widget kontainer lagi ya. Nah, kontainer ini kita duplikat saja. Di kanan gandakan ya. Lalu klik kontainer yang paling luar ini. Lalu pilih row horizontal. Nah, seperti ini ya. Baru sekarang kita cari namanya icon box atau kotak icon. Yang ini ya, teman-teman. Nah, masukkan ke sini. Nah, yang pertama klik icon. Di sini saya akan cari icon uang ya, teman-teman. Nah, misalnya ini ya. Lalu klik sisipkan. Nah, kemudian ini saya akan ubah jadi harga lebih murah gitu ya misalnya. Nah, lalu deskripsinya misalnya ini contoh saja ya teman-teman, harga lebih murah dari kompetitor. Nanti teman-teman sesuaikan sendiri. Kemudian kita atur dulu stylenya ke bagian gaya, icon ya. Nah, di sini iconnya kita ubah warnanya hitam misalnya. Lalu ukurannya misalnya saya buat seperti ini. Atau diperkecil lagi bisa misalnya seperti ini ya. Lalu konten, nah ini saya akan ubah jadi warna hitam yang ini. Lalu penulisan ya. Misalnya 20. Lalu yang deskripsinya saya buat misalnya 16. Nah, jadi seperti ini. Nah, berikutnya teman-teman tinggal copy saja nih konten yang ini dan diganti ya. Kontennya. Kita klik kanan dulu, salin. Nah, teman-teman klik kanan di sini, lalu tempel. Klik kanan dan tempel ya. Nah, seperti ini. Lalu tinggal teman-teman ganti di sini ya. Tinggal diklik. Nah, misalnya kita cari icon. Di sini misalnya untuk free ongkir. Kita cari icon truk misalnya ya, teman-teman. Nah, misalnya yang ini. Lalu sisipkan. Nah, di sini kita kasih nama misalnya free ongkir. Gitu ya. Lalu keterangannya misalnya jadi gratis ongkos kirim gitu ya. Nah, yang ini kita klik ikonnya, kita ganti jadi saya cari hand ya atau icon tangan ya. Nah, misalnya yang ini ya. Atau yang ini. Klik lalu sisipkan. Nah, lalu di sini saya akan ubah misalnya jadi garansi produk. Oke. Lalu di sini saya ubah deskripsinya. Misalnya garansi pembelian. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, teman-teman tinggal klik perbarui. Lalu sekarang teman-teman refresh. Nah, maka tampilannya sekarang seperti ini ya. Sudah muncul ya. Dan sekarang teman-teman kita akan masukkan bagian terakhir ya. Atau membuat desain bagian terakhir dari halaman home, yaitu untuk testimoni ya. Oke, jadi teman-teman kembali ke widget. Nah, di sini teman-teman bisa langsung copy kontainer yang ini ya, atau diduplikat. Klik kanan dan digandakan ya. Nah, lalu di sini sudah muncul, teman-teman tinggal klik. Di sini kita ubah, misalnya jadi seperti ini ya. Apa kata mereka? Nah, seperti ini ya, teman-teman. Berikutnya, perbarui dulu ya. Nah, ini tinggal teman-teman hapus nih. Klik kanan, hapus.
kontennya ya. Di kanan hapus. Nah, sekarang tinggal ke widget, cari namanya testimoni. Nah, kita gunakan widget testimoni. Tarik ke sini. Nah, sekarang kita di sini teman-teman bisa ubah untuk teksnya ya, atau konten dari testimoninya, lalu gambarnya, lalu nama. Nah, nama ini untuk ini ya, nama yang memberi testimoni. Lalu desainer ini seperti misalnya judul ya. Judul ini misalnya untuk pekerjaan ya, misalnya sebagai freelance, marketing, ataupun yang lainnya. Nah, silakan teman-teman sesuaikan. Pilih gambar, unggah berkas, pilih berkas ya. Nah, saya akan ambil gambar yang sudah ada, yang ini. Pilih ya. Nah, misalnya seperti ini. Lalu ke gaya, di sini saya akan atur untuk style font dari kontennya, yang ini ya. Ke penulisan, nah saya akan ubah misalnya jadi 16. Nah, jadi seperti ini saja. Nah, lalu untuk konten yang lain, teman-teman tinggal copy saja ini. Klik kanan salin, klik kanan tempel, klik kanan tempel. Nah, nanti teman-teman tinggal klik di sini, lalu diubah teksnya, diubah gambarnya, diubah nama dan judulnya. Nah, setelah selesai, baru teman-teman klik perbarui ya. Oke, di sini kita klik ke kontainer, teman-teman. Kontainer yang ini, lalu ke lanjutan. Nah, ini margin bawahnya saya akan kasih 6%. Perbarui. Nah, sekarang coba kita refresh, teman-teman. Kita lihat. Nah, sekarang di sini stylenya seperti ini ya. Nah, jadi untuk halaman home ini sudah selesai. Teman-teman bisa close saja untuk page buildernya ya. Selanjutnya, teman-teman, kita akan beralih ke halaman reseller ya. Jadi untuk halaman produk ini nggak kita desain, teman-teman. Karena kita menggunakan default dari tema ya, teman-teman. Jadi tampilannya seperti ini. Kita ke halaman reseller ya. Nah, di sini untuk mengedit halaman reseller berarti kita ke dashboard dulu. Silakan teman-teman akses dashboard websitenya masing-masing. Kemudian ke bagian laman, semua laman ya. Di sini kita ke halaman kontak, klik sunting. Lalu kita edit dengan Elementor. Di sini kita langsung tambahkan kontainer, teman-teman. Pilih Flexbox, lalu pilih satu kolom ya. Kemudian kita ke atur marginnya, teman-teman ya. Di sini matikan link margin, kita buat persen. Margin atas 6 dan bawah 6. Jadi kontennya di sini. Nah, sekarang kita kembali ke widget, masukkan tajuk. Di sini kita ubah jadi gabung membership kami gitu ya, teman-teman. Oke, lalu ke gaya, pilih rata tengah. Oke, lalu warna teksnya saya akan buat hitam. Perbarui ya. Nah, berikutnya kita coba kembali ke widget. Di sini teman-teman cari namanya data ya. Ini ya, data table. Tarik ke sini teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat data untuk harga sebagai membership ya. Jadi harga produk yang kita jual untuk setiap level membership itu berbeda ya. Misalnya untuk reseller harganya berbeda, distributor harganya berbeda. Ini sebagai contoh, nanti teman-teman kembangkan sendiri pastinya ya. Oke, untuk tabel header kita klik yang pertama, teman-teman. Di sini saya akan buat jadi namanya membership gitu ya. Membership. Nah, jadi seperti ini. Lalu tabel header yang kedua saya akan ubah minimal order. Jadi misalnya ada minimal ordernya. Lalu yang ketiga harga per PCS ya, atau per biji gitu ya. Nah, seperti ini ya. Lalu tabel header yang keempat saya akan hapus. Nah, jadi seperti ini ya. Membership, minimal order, dan harga. Lalu ke konten. Nah, di sini kita ubah teman-teman. Yang pertama di sini ini ada raw content. Oke. Oh, ini ya.
Yang COL ini kan konten ya. Berarti ini teman-teman bisa ubah. Jadi yang pertama ini saya akan ubah jadi reseller. Jadi nanti yang diubah di sini ya. Nah ini reseller. Lalu ini diubah lagi. Misalnya jadi minimal order 20. Nah ini ya. Nanti muncul seperti ini. Lalu yang ketiga ini kita ubah. Di sini jadi harganya teman-teman. Harganya berapa? Misalnya reseller jadi 159.000 gitu ya. Disesuaikan dengan membership produk yang disesuaikan dengan produk yang teman-teman setting ya. Jadi kalau kita ke dashboard produk, misalnya kita edit ya salah satu produknya, itu kan di harga membershipnya teman-teman atur ya. Coba kita edit, kita lihat lagi ya harganya berapa. Saya juga lupa teman-teman. Oke, di sini harga membershipnya ya. Nah, harga untuk reseller 159 dan distributor 129. Oke, di sini 159 ya, sudah benar. Lalu yang keempat ini saya akan hapus. Nah, jadi seperti ini ya, baru reseller. Nah, teman-teman tinggal copy yang konten ini, yang row ya. Klik, nah tarik ke bawah, ke sini ya. Lalu teman-teman klik. Nah, berarti kita tambahkan lagi di sini yang reseller ini teman-teman copy, lalu paste, lalu atur ke bawah. Nah, seperti ini ya. Lalu yang row ini klik. Nah, ini kan sorry. Ini masih reseller ya, yang ini tinggal diklik. Lalu diubah di sini misalnya jadi distributor gitu. Maka akan berubah ya. Oke. Lalu ini saya akan duplikat dua lagi. Nah, ini saya klik, lalu saya akan ubah. Jadi distributor minimal ordernya lebih besar misalnya. Harus 50 misalnya ya. Lalu di sini harganya kita klik. Nah, harganya jadi lebih murah tapi ya. Misalnya jadi 129.000. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke, sekarang klik perbarui. Nah, sekarang kalau teman-teman refresh di halaman reseller, nah, seharusnya sudah berubah ya. Sorry. Oke, ternyata saya men-settingnya di halaman kontak ya, teman-teman. Harusnya halaman reseller ya. Oke, sorry, saya salah setting. Nah, kalau teman-teman salah berarti kalau misalnya teman-teman salah ya, tinggal ke dashboard. Tapi kalau nggak salah dibiarkan ya, teman-teman. Jadi saya akan coba copy dulu ya. Saya akan akses halaman resellernya. Reseller sunting. Nah, jadi saya akan copy section ini ya. Klik kanan lalu salin. Lalu saya akan klik kanan di sini dan tempel ya. Lalu yang halaman kontak ini saya akan hapus ya kontennya. Lalu perbarui. Saya close. Nah, ini saya perbarui di halaman reseller ya. Nah, sekarang kalau saya akses halaman reseller, nah maka halaman reseller yang ada ya, kalau halaman kontak kosong seharusnya. Oke, jadi halaman reseller ya. Nah, kembali ke sini, teman-teman bisa masukkan di sini namanya button atau tombol ya, kembali ke widget. Nah, ini tarik ke sini. Nah, di sini saya akan masukkan misalnya daftar sekarang. Nah, untuk pendaftarannya nanti kita arahkan ke WhatsApp ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman sebagai distributor menambahkan member sendiri ke dalam dashboardnya ya. Nanti kita akan pelajari. Kita akan buat dulu buttonnya di sini. Nah, untuk linknya, teman-teman bisa akses dulu tab baru ketikan WA klik chat ya. Nah, di sini yang ini ya, bisa yang ini atau yang ini sama saja. Cara menggunakan klik untuk chat. Nah, lalu teman-teman bisa copy contoh ini ya, sampai sama dengan. Nah, teman-teman bisa buka notepad namanya. Paste ya. Nah, nanti teman-teman bisa ubah, bisa tambahkan teksnya.
Misalnya, halo, saya mau join membership gitu ya, misalnya. Nah, untuk nomor teleponnya, ini teman-teman bisa hapus yang XX ini. Lalu satunya teman-teman ganti 62. Lalu nomor teleponnya ya. Nah, misalnya seperti ini. Lalu copy. Nah, kemudian teman-teman kembali ke Elementor. Tanda pagarnya dihapus, kita paste di sini linknya. Kita atur di sini, saya buka di jendela baru. Kemudian ke gaya, pilih rata tengah. Lalu warna teksnya di sini, warna backgroundnya ya. Nah, background type-nya misalnya seperti ini. Lalu kelanjutan, ke margin, saya akan buat persen. Margin atas mungkin 3%. Saya klik lagi di sini. Kelanjutan. Oke, ini juga sudah ada marginnya ya. Sekarang saya perbarui. Lalu saya akses halaman reseller. Nah, maka seperti ini ya. Kalau klik daftar sekarang akan diarahkan ke WhatsApp ya, teman-teman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu saja untuk desain dari halaman reseller ya. Nah, ini sekarang teman-teman bisa close. Berikutnya, kita akan beralih ke halaman kontak ya, teman-teman. Di sini ya. Tapi sebelum ke halaman kontak, kita ke halaman home dulu, teman-teman. Di sini mungkin kita akan simpan template yang ini ya, bagian ini. Jadi silahkan teman-teman akses di halaman home, kemudian di atas ini kita klik kanan ya, lalu open link in new tab. Oke, sambil menunggu teman-teman bisa langsung akses dashboard website teman-teman. Lalu ke laman dan semua laman ya. Nah, di sini teman-teman bisa ke halaman home, klik ke halaman kontak, klik sunting. Lalu kita sunting dengan Elementor ya. Oke, sambil menunggu kita ke page builder dari halaman home. Lalu scroll ke bawah. Nah, kita akan copy ini ya. Kontainer yang ini. Klik kanan dan disalin teman-teman atau copy. Nah, teman-teman bisa di close aja nggak apa-apa ya. Lalu setelah itu kita paste di sini ya, kontainer yang tadi. Klik kanan tempel atau paste. Nah, seperti ini. Lalu ini kita tinggal ubah teman-teman, misalnya jadi kontak kami ya. Lalu ini saya akan coba klik. Nah, kemudian ke bagian icon. Oke, di sini saya akan coba cari icon phone teman-teman. Atau telepon misalnya yang ini, lalu sisipkan. Nah, kemudian di sini saya akan buat jadi stack ya. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Lalu ini saya akan ubah jadi telepon. Nah, nomor teleponnya bisa diinput di sini teman-teman ya. Nah, contoh seperti ini ya. Lalu saya akan ke bagian gaya dulu. Di sini saya akan ubah ke bagian icon. Nah, ukurannya saya akan perkecil misalnya seperti ini. Lalu warna sorotan. Nah, kalau teman-teman hover di sini ya warna sekundernya misalnya merah. Nah, seperti ini. Saya akan buat putih saja ya. Nah, kemudian ke bagian konten. Ini saya biarkan default, lalu coba ke kotak. Nah, konten spasinya saya akan buat seperti ini. Nah, berikutnya tinggal teman-teman klik kanan di sini, lalu salin. Klik kanan di sini, lalu tempel gaya atau paste style. Nah, sekarang tinggal teman-teman ganti kontennya. Yang ini diklik, lalu di sini ganti icon. Contoh, saya akan cari icon email. Kita ketikkan envelope. Misalnya yang ini. Lalu sisipkan. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu kita ganti di sini. Misalnya jadi email kami gitu ya. Oke. Lalu ini kita ganti. Misalnya jadi email contoh gitu ya. Tinggal diinput saja alamat emailnya teman-teman.
Nah, lalu yang di sebelah kita ganti lagi. Klik ikonnya diganti. Nah, misalnya di sini kita cari ikon map. Misalnya ini ya. Lalu sisipkan. Nah, ini kita ganti misalnya jadi alamat kami gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Lalu silakan masukkan alamatnya. Misalnya Jalan Raya Tebet, Tebet ya, Jakarta Selatan. Nah, setelah itu klik perbarui. Lalu coba kita klik kontainernya. Kelanjutan. Nah, ini kontainer bawahnya, margin bawahnya saya akan buat 6%. Perbarui lagi. Nah, sekarang coba kita copy domain kita, teman-teman. Lalu kita akses ya. Maksudnya link webnya ya, lalu ke halaman kontak. Nah, maka nanti tampilannya sudah berubah seperti ini ya, teman-teman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk desain dari halaman kontak ya. Sekarang page buildernya teman-teman bisa close. Berikutnya, kita akan coba custom untuk bagian header dan juga footer dari web kita, teman-teman ya. Oke, jadi kita kembali ke dalam dashboard web. Di sini kita klik kanan, open new tab, atau silakan akses dashboard webnya. Kemudian ke bagian tampilan, lalu sesuaikan. Yang pertama, klik pembuat header. Nah, di sini ke bagian setting di sini, teman-teman. Lalu ke bagian desain. Backgroundnya silakan diubah. Saya akan buat seperti ini, teman-teman. Lalu ukuran batas bawah saya akan buat 0. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu saya klik di site title and logo. Ke bagian desain. Saya akan ubah warna judulnya jadi putih. Nah, seperti ini. Berikutnya ke menu utama. Lalu ke bagian desain. Di sini saya akan buat teksnya jadi putih. Oke. Nah, setelah itu ke bagian font menu. Di sini jenis fontnya saya akan ubah jadi Poppins. Nah, jadi seperti ini ya fontnya. Terbitkan. Sekarang kalau kita refresh, maka tampilannya berubah. Nah, maka tampilannya sekarang seperti ini ya. Kalau teman-teman akses misalnya halaman kontak, maka headernya biru seperti ini. Oke, selanjutnya kembali ke sini, lalu kita atur di bagian footer. Nah, di sini ya, klik pembuat footer. Lalu kita scroll ke bawah, ini contohnya, klik di bagian desain atau setting maksudnya. Lalu ke bagian desain. Nah, di sini saya akan ubah latarnya jadi biru seperti ini. Nah, lalu copyright-nya klik. Nah, ke bagian kontennya dulu, ini kita hapus. Lalu ke bagian desain. Nah, warna teksnya saya akan buat putih. Jadi copyright judul situsnya ya, seperti ini. Lalu klik terbitkan. Kembali ke dashboard. Lalu kita refresh. Nah, maka tampilannya sekarang berubah seperti ini. Berikutnya, teman-teman, kita akan coba tambahkan untuk membership ya, teman-teman, atau user dari membership kita. Jadi, kalau teman-teman coba kita kunjungi situs dulu. Nah, untuk menambahkan membership ini, kita menambahkan secara manual ya. Jadi, misalnya nanti ada reseller di sini. Nah, misalnya mereka kan daftar sekarang ya, nanti akan diarahkan ke WhatsApp. Nah, teman-teman nanti misalnya bisa minta seperti email ataupun nama gitu ya. Nah, lalu kita tambahkan ke dalam dashboard web kita ya, untuk membership mereka. Nah, cara menambahkannya, teman-teman tinggal kembali ke dashboard web, lalu pengguna, dan tambah pengguna baru ya di sini. Di sini teman-teman bisa masukkan nama penggunanya, misalnya siapa ya, misalnya CS Pemola gitu ya. Nah, lalu emailnya, nah emailnya bisa input di sini. Lalu nama belakang, nama depannya misalnya CS, nama belakang misalnya Pemola. Ini contoh saja ya. Lalu buat password. Nah, passwordnya saya akan coba copy teman-teman. Nanti kita akan coba akses
sebagai pengguna ini ya di browser lainnya. Jadi saya akan coba copy dulu ya email dan passwordnya. Teman-teman bisa buat password sendiri sih ya, nggak harus pakai ini. Nah, kemudian perannya pastikan pelanggan saja ya teman-teman, atau subscriber gitu ya. Lalu tambah pengguna baru. Nah, berikutnya kita harus mengubah ini ya, CS pemula ini. Teman-teman harus edit member di sini. Lalu kita akan atur level membershipnya, apakah dia sebagai reseller atau sebagai distributor gitu ya. Nah, teman-teman tinggal pertama di sini kan role-nya masih subscriber ya. Edit user teman-teman. Edit di sini tadi, lalu kita diarahkan ke page baru. Nah, di sini nah ini ya. Coba ya kita lihat dulu. Oh, di sini teman-teman. Ada membership level, lalu kita add membership. Nah, di sini level membershipnya apa? Sorry. Oh, kita klik dulu ya, add membership. Nah, pilih level. Levelnya dia sebagai distributor misalnya ya. Lalu klik add membership. Nah, sekarang coba kita akses teman-teman untuk web ini. Nama domainnya ya. Kita coba akses di incognito window. Lalu ke bagian akun teman-teman. Nah, di sini bisa login ya. Loginnya pakai email tadi. Email dan password yang dibuat tadi ya. Jadi nanti teman-teman sebagai user, sebagai admin mengirimkan dulu akses ini ke pendaftar ya. Bisa melalui WA misalnya. Lalu nanti mereka bisa login. Kita masuk ya. Nah, ketika masuk, nanti kalau mereka ke bagian produk, maka mereka akan mendapatkan harga sebagai membership dengan tipe distributor ya. Jadi kalau kita setting sebelumnya, harganya ini kan 129 ya. Tapi kalau kita akses sebagai member biasa, ini saya buka browser yang admin ya. Nah, ini harganya 199. Sedangkan kalau yang di level membership tadi 129. Oke, seperti itu ya. Atau coba kita edit membernya, dia sebagai nah ini ya. Di sini ya. Change membership. Nah, misalnya dia sebagai reseller. Maka harganya nanti berubah ya. Nah, coba kita refresh. Nah, maka harganya berubah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk menambahkan apa namanya, teman-teman? Menambahkan membership ya, membership ke dalam website kita. Oke, jadi seperti itu saja. Oke, teman-teman, di sini silakan kembali ke dalam dashboard websitenya ya. Nah, di bagian terakhir ini, teman-teman, ini adalah bagian terakhir ya, di mana kita akan menambahkan mungkin untuk sistem ongkos kirim dan juga melakukan test order ya. Oke, jadi pertama silakan ke plugin, lalu tambah plugin baru. Di sini kita akan gunakan ongkos kirim yang gratis, teman-teman ya. Jadi di sini kita cari saja namanya ongkos kirim. Ini ya, teman-teman, kita akan gunakan plugin dari ongkos kirim ID ya. Nah, ini yang ini, klik install, teman-teman. Nama pluginnya plugin ongkos kirim JNE, Tiki, Si Cepat, Wahana, dan lainnya ya. Yang dibuat oleh jogja.camp. Lalu klik aktifkan ya. Nah, sekarang coba kita ke dashboard teman-teman, atau kita refresh ya. Oke, setelah itu coba ke bagian WooCommerce, lalu pengaturan. Coba ke pengiriman teman-teman. Nggak usah sih, harusnya yang ini saja nih ya, ongkos kirim ID, teman-teman klik. Di sini kita klik konfigurasi.
Nah, ini sudah enable statusnya ya. Nah, sekarang teman-teman tinggal aktifkan untuk ongkos kirim yang ingin dipilih. Lalu lokasi toko, nah disesuaikan di mana teman-teman tinggal, misalnya di Jakarta Selatan ya saya. Oke, lalu yang lainnya saya biarkan default. Lalu klik simpan perubahan. Nah, berikutnya saya akan coba tes check out. Ini saya tes check out pakai akun dari distributor tadi ya, teman-teman, atau reseller ya. Atau kalau teman-teman mau tes check out pakai akun biasa, itu juga bisa ya. Maksudnya yang belum mendaftar, yang belum terdaftar sebagai reseller ataupun distributor ya. Nah, untuk melakukan tes check out tinggal tambahkan ke keranjang. Nah, nanti teman-teman bisa Oke, di sini seharusnya ada chartnya ya, teman-teman. Coba kita tambah ke keranjang lagi. Oke, berarti teman-teman tinggal tambahkan chart lagi. Caranya ke bagian tampilan, lalu sesuaikan, teman-teman. Ini ya, pembuat header. Nah, ini kita klik di sini, teman-teman. Cari keranjang ya. Nah, seperti ini ya. Kita ke bagian keranjang. Lalu desain. Border width-nya saya akan buat 0, lalu chart color-nya saya buat putih. Nah, seperti ini ya. Oke, saya terbitkan. Count color ini hitam ya misalnya. Oke, terbitkan ya. Oke, sekarang saya coba refresh di sini. Di akun reseller. Nah, ini sudah muncul ya. Tinggal kita klik pembayaran misalnya. Nah, nanti bisa langsung input datanya di sini ya. Misalnya namanya siapa, lalu provinsi, kota tujuan, lalu misalnya kecamatan ya, dan seterusnya. Nah, nanti muncul di sini untuk ekspedisinya, lalu tinggal klik buat pesanan. Nah, maka nanti akan diarahkan ke dalam halaman thank you page ya, atau halaman invoice-nya. Nah, di sini nanti user bisa melakukan langsung pembayaran ke nomor rekening ini. Lalu totalnya di sini ya. Nah, ini totalnya. Nah, nanti user atau kita sebagai admin tinggal melakukan proses pesanan. Jadi, memproses pesanannya masuk ke dalam dashboard website dulu ya, teman-teman. Lalu ke bagian WooCommerce dan ke bagian pesanan. Nah, di sini muncul ya pesanan yang masuk. Nah, nanti tinggal teman-teman ubah di sini, klik ya, lalu statusnya apa? Misalnya sedang diproses. Mungkin kalau produk fisik sedang diproses ya. Misalnya sedang di packing itu ya, klik aja sedang diproses misalnya. Lalu klik terapkan. Nah, maka nanti statusnya di sini seharusnya sudah berubah ya. Oke, seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu saja teman-teman untuk video atau tutorial kali ini, yaitu cara untuk membuat website membership ya teman-teman. Oke, jadi kalau teman-teman ada request video lain silahkan ketikkan di kolom komentar. Sampai di sini dan terima kasih.